aku datang, aku akan ada di sana karena aku akan menyerap semua ilmu, karena ilmu medis itu kan terus berkembang. Jadi mereka ngerti, tapi yang jelas kalau aku udah tahu ketika mereka udah mulai ngerasa keganggu gitu, akunya sibuk banget, dia sampai kapan dia terus pergi gitu. Tapi itu jarang sih gitu. Paling kalau kayak udah mulai sakit kayak Kaba kemarin, dia tolong pulang, aku nggak bisa nafas gitu. Terus pas aku pulang, dia pergi-pergi terusnya sampai kapan. Nah, aku kalau sama anak aku jelasin kegiatannya. Kebetulan hari ini adalah off air terakhirku sebelum mereka liburan, jadi aku juga bilang abis aku off air ini Kaba, aku kedepannya sebulan ke depan belum ada plan lagi, jadi aku akan pulang sama kalian. Jadi iya Kaba, jadi dia WhatsApp dia nggak bisa nafas, tolong pulang sekarang. Jadi aku tahu ketika anak-anakku udah hubungin aku sendiri, berarti dia dalam kondisi kalau nggak kangen emang butuh cepat pulang. Itu penyakit asma dia emang dari keturunan kah atau asma dari Mas Hanung sama Haikal adikku, jadi anakku 4 dari 5 anakku tuh asma semua, 5 bahkan dari 6 karena Bumi juga asma. Jadi di rumah tuh aku ngurusin orang asma ada 6, makanya aku belajar banget soal asma. Aku tuh kayak tertarik banget sama semua hal soal asma, dari buku-buku asma, komunitas, terus konselor, ibu dokter, semua spesialis asma. Kalau bisa aku deketin, aku pelajarin. Aku juga ke Singapura juga nyari dokter asma apa, karena aku pengen apa yang terjadi di keluargaku, aku harus paham banget sehingga ketika ada serangan atau ada yang terjadi, aku tahu harus ngapain. Aku nggak cuma sekedar panik atau apa. Jadi kualitas kesehatannya kalau aku bisa paham cara mengatasinya, menghindarinya, itu kan akan lebih aman dan selamat buat keluarga. kalau kondisi sendiri sejak berapa lama sih? Dari lahir sih rata-rata dari bayi mereka udah kelihatan mana aja yang bakat asma. Terus udah gitu ya pasti aku langsung cek alerginya juga berkala, karena alergi itu per tahun bisa berubah. Misalnya tadi alergi coklat berat, taunya tahun depan tuh coklatnya bisa menurun dari tingkat 5 bisa jadi ke 4, taunya 5 tahun ke depan bisa jadi dia udah nggak alergi coklat gitu. Jadi ya emang harus rutin juga berkala. Jadi menjadi dokter di rumah jadinya untuk Nggak cuma dokter di rumah, jadi lucunya semua temenku gitu atau semua keluarga kalau ada yang asma pasti ngubunginnya aku dulu. Ya anak gue kok nafasnya udah ini, batuknya udah begini. Terus aku kadang-kadang oke video call, aku lihat hidungnya, nafasnya gimana, dadanya gimana. Terus habis gitu oke lo cek saturasi, lo kasih misalnya nebulizernya ini dulu, ntar 15 menit aku cek lagi masih sesek nggak, ntar kalau udah 2 kali nebu masih sesek, lo ke dokter sekarang, dokternya ini yang dekat rumah lo. Jadi dokter asma, dokter paru-paru spesialis anak di Jakarta yang jumlahnya mungkin 15 orang, terus saya udah paham semua titiknya di mana aja gitu. Pokoknya kemarin ada asma day, aku bilang aku datang, aku akan ada di sana karena aku akan menyerap semua ilmu, karena ilmu medis itu kan terus berkembang. Jadi aku harus terus tahu ilmu asma yang aku tahu mungkin 5 tahun yang lalu sama sekarang udah beda banget, pengobatannya, treatmentnya juga. Jadi aku pengen paham banget soal itu, jadi anak-anak dan keluarga aku bisa aku atasi ya semaksimal. Tapi udah ada kabar, mungkin kabar bisa pulang kapan dia? Belum sih, karena hari ini dia baru belajar copot oksigen. Kalau tanpa oksigen dia bisa nafas saturasinya di berapa. Kalau seenggaknya saturasi udah di atas 95 atau 96, aku baru ngerasa safe pulang. Tapi kalau masih di 94, 95, itu masih titik ini. Dan aku lihat nafasnya dia tuh masih gitu. Jadi aku lihat ini anak belum lega sepenuhnya gitu. Jadi aku akan bawa pulang kalau emang udah aman, karena aku nggak mau ada serangan.